Yang sakit. Ini bahas sakit. Berarti ntar setelah mata. Itu boleh nggak kita ketika berpuasa itu memakai obat tetes mata? Nah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya memang obat tetes mata, ya kalau seandainya memang masih bisa ditahan ya lebih baik menggunakannya habis maghrib, khilaful aulai. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Iya, kalau pakai soplen bagaimana? Nah, kalau pakai soplen ini min babil aula, artinya khilaf apapun min babil aula, khilaful aula lebih baik nggak usah dipakai lah. Karena memang bukan kebutuhannya. Jadi jangan Ustadz kok pakai obat mata boleh. Tapi kalau pakai soplen kok nggak boleh. Tergantung ya, artinya boleh menggunakan lipstik atau tidak. Lipstik itu kan termasuk memang di pinggir mulut ya, tidak bukan masuk ke mulut. Maka nggak jadi masalah seandainya memang dia pakai lipstik tujuannya enggak nanti kalau dia nggak menjilat-jilat. Ustadz mau nanya dong. qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Ustadz Tanya Ustadz. Tanya Ustadz. Ustadz nanya dong. Udah pada lapar ini audiens. Enggak, bentar saya mau nanya. Sebelum tanya Ustadz saya nanya dulu ya. Boleh. Tadi itu lagu itu dapetin di YouTube apa di mana itu? Ada kaset-kasetnya nggak? Kan biasanya kan kalau ini dapatkan kaset dan CD-nya. Atau jangan-jangan ini ininya backsoundnya hancurkan kaset dan CD-nya. Pokoknya kalau mendengarkan itu Pak. Itu dapat berburu-buru. Bukan mendingan dari TikTok kan. Oke. Ustadz, ada pertanyaan. Sekarang kita harus pakai nada. Ada anak bertanya pada bapak. Gak usah nyanyi lagi, mau nanya. Ada netizen bertanya pada ustadznya. Asik. Apa tadi? Ini satu hukum ketika puasa ada orang yang mungkin lebih stylish, bahasa stylish. Ya. Bentar dulu. Ada ini Sat, yang sakit. Ini bahas sakit. Berarti ntar setelah sakit mata Sat. Itu boleh nggak kita ketika berpuasa itu memakai obat tetes mata? Nah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah la nabiyya ba'da ma ba'du. Sahabat UKI TV di acara Tanya Ustadz yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama kita-kita. Ini ada tim Horenya ini. Ada Ustadz Namas, Ustadz Amarul, Ustadz Sabir. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh. Amin. Amin. Amin paling keras. Ya. Segala urusannya dipermudah. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya ada orang puasa menggunakan tetes mata? Iya. Kalau seandainya memang obat tetes mata, ya kalau seandainya memang masih bisa ditahan ya lebih baik menggunakannya habis maghrib, gitu, khilaful aulai. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena mata ini kan memang termasuk yang berlubang tapi tidak berlubang lubang yang tidak terbuka seperti mulut atau hidung ataupun telinga ataupun dubur ataupun kemaluan. Selama pas saya bilang telinganya goyang-goyang barusan. Coba dari ulang. Ya, seperti hidung, ya, mulut ataupun telinga. Kok bisa? Ayah. Ya, yang pengen gerak telinga tapi mata yang begini. Tadi pas kita lagi telinga masuk gini. Iya,
Jadi itu lubang-lubang yang terbuka ya. Ketika dia kemasukan benda sesuatu secara sengaja maka akan membatalkan puasa. Itu pun ketika masuk kepada bagian dalamnya. Nanti ada bagian zahir, ada bagian batin ya. Seperti hidung itu kan. Kalau di sini ada bagian dalam, ada bagian batin. Yang mana ketika sudah masuk sampai ke dalam bagian batin itu dapat membatalkan puasa gitu. Sedangkan mata ini kan memang terbuka ya, tapi kan tidak ini ya, bukan lubang seperti lubang yang lainnya. Nah, sebagian ulama mengatakan, para ulama mengatakan ketika menggunakan tetes mata atau obat mata tidak membatalkan puasa gitu, karena saluran yang ada mata itu tidak tembus ke tenggorokan. Gitu. Memang sebagian meskipun dia mengatakan terkadang suka ada rasa pahit gitu. Tapi para ulama mengatakan tidak menjadi masalah ketika seseorang berpuasa kemudian menggunakan tetes mata, apalagi karena memang kebutuhan ya. Baiknya kalau misalkan sebisa mungkin, maksudnya kalau misalkan masih bisa dipakainya setelah maghrib, alangkah baiknya setelah maghrib. Kecuali takutnya siang nggak pakai obat tetes mata buta, mendingan pakai gitu ya. Terus yang tadi yang lu tanyain? Soflen. Iya. Itu yang buat ditempel kamera mata. Kirain yang matanya mata cadangan. Nah, ini kayak bukan mata cadangan, mata hias. Iya, yang kan. kadang matanya kelihatan agak coklat-coklat. Oh, kayak orang Eropa. Iya, biru-biru. Oh, itu pakai soflen. Iya, ada yang matanya. Kalau yang merah bengap itu. Enggak, ada yang kalau pakai soflen matanya berupa gambar batik. Wah. Ibu-ibu. Naruto yang iya, kalau pakai soflen bagaimana? Nah, kalau pakai soflen ini min babil aula, artinya khilaful aula, lebih baik nggak usah dipakai lah. Karena memang bukan kebutuhan ya. Jadi jangan Ustadz kok pakai obat mata boleh. Tapi kalau pakai soflen kok nggak boleh. Bukannya nggak boleh ya, artinya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan ketimbang kita memakai. Bukan kita ya, ketimbang perempuan memakai. Jadi kalau kita seolah-olah kita yang memakai. Nah, kecuali memang itu menjadi kebutuhan. Berbeda kan? Iya, seperti tadi seseorang yang ketika menggunakan tetes mata itu kan memang sebuah kebutuhan. Sedangkan ketika seseorang menggunakan soflen itu sebuah keinginan. Iya. Berhias diri. Biar kelihatan lebih glowing, biar kelihatan lebih. Padahal mau kalau glowing bawa aja tuh center HP mana-mana glowing. Gitu, biar kelihatan lebih cantik, lebih gemulai gitu. Coba kita tes. Wah, sama aja. Gitu. Itu terkait masalah soflen gitu. Nah, kayaknya kalau bahas soflen kayak apa yang nyamuk lipstick saat itu sering banget tuh. Lipstick gimana saat? Ya. Tergantung ya, artinya boleh menggunakan lipstik atau tidak. Lipstik itu kan termasuk memang di pinggir mulut ya, tidak bukan masuk pinggir mulut. Sama maka nggak jadi masalah seandainya memang dia pakai lipstik tujuannya enggak nanti kalau dia enggak menjilat-jilat gitu. Apalagi lipstiknya yang rasa blueberry gitu atau rasa coklat. Ada. Yang nggak tahu. Mak, suka gak ada lipstick, Mak. Catut, Mak. Iya, artinya kalau pakai lipstick ya silahkan pakai lipstick. Kalau seandainya memang masih bisa menjaga untuk tidak masuk ke dalam mulut gitu. Tapi kalau seandainya nanti ketika masuk ke dalam mulut, ya bisa membatalkan puasa. Sama seperti halnya orang yang berpuasa kemudian dia wudu, Ustaz ya. Kekumur boleh nggak? Ya boleh, silakan kekumur. Tapi Anda bisa memastikan nggak air itu tidak masuk ke dalam mulut gitu. Karena wudhu itu kan, berkumur itu kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, artinya alangkah baiknya kita tinggalkan itu. Daripada membatalkan puasa. Daripada membatalkan puasa. Termasuk menggunakan lipstik kan. Kalau seandainya berkumur aja takut sampai membatalkan puasa karena ini disunahkan, lipstik kan tidak disunahkan. Kecuali orang menggunakan lipstik di depan suaminya itu sunnah. Artinya menghias diri untuk suami, menghias diri. Kalau menghias diri untuk orang lain, kemudian dilihat sama suami-suami yang lain di luar sana, itu sudah tidak menjadi sunnah. Oh, bisa jadi dosa itu. Kondangan menor di rumah gitu. aja tekor. Jadi gitu ya. Sama. Jadi sama seperti itu. Jadi sama seperti masalah uduk, ketika berkumur boleh nggak usah berkumur. Lebih baik nggak usah berkumur. Karena kita kan nggak tahu nanti berkumur itu masuk ke dalam atau tidak. Kan ada kaidah dalam usul fikih itu. Gimana nama kaidahnya?
Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada memelihara kebaikan. Artinya mencegah kerusakan, mencegah puasa kita dari batal itu lebih diutamakan daripada kita mengamalkan sunnah wudu yaitu berkumur. Mencegah kerusakan, mencegah kerusakan ibadah kita yaitu puasa kita bisa menjadi batal dengan menelan air ketika berkumur, itu lebih diutamakan ketimbang kita berwudu dengan menggunakan berkumur, itu kan hukumnya sunnah dan membatalkan. Nah, itu kaidahnya. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pak Soleh. Pak dipanggil Pak. Pak Soleh. Udah. Oke. Sobat Uki TV, udah berapa menit kita nih? Sobat Uki TV, barusan, nah ini kayaknya episode lebih ke... Ini agak ada yang lihat apa peci gue baru lah. Baru sih sebenarnya lagi dipakai lagi aja. Berasa keren kalau pakai peci ini. Kayaknya boleh minum nih? Boleh, Sat. Sekarang kita syutingin jam 9 pagi. Enggak bohong, setengah 12 malam udah ini. Ada terawih ini mah. Ukiya. Baru sampai Ukiya doang sponsornya. Yo dong, sponsor masuk. Astagfirullahaladzim. Apa susahnya tinggal ngasih doang? Uncle Bin. Boleh. Roman-romannya mau santunan di mana? Peci santunan. Aduh. Ayo Sobat Uki TV, episode kali ini kayaknya lebih lebih ke perempuan ya. Iya. Jadi para perempuan harus berhati-hati lah. Kalau tetes mata mungkin buat semuanya, karena kan mungkin saat Amarul sakit juga mata kan kadang perempuan. sakit mata, entah itu karena apa dan apa. Masukkan lalat misalkan, masukkan tawon. Nah kalau misalkan masih bisa dipakainya itu setelah maghrib, lebih baik dipakai setelah maghrib. Kecuali kalau misalkan harus dipakai siang, kalau nggak pakai bisa menimbulkan kebutaan, nah itu nggak apa-apa. Ya ampun. Masih sempat-sempatnya syuting. Oke, kemudian tadi menggunakan soft lens juga. Alangkah baiknya itu ditinggalkan ya, kan itu bukan kebutuhan, beda sama lensa lagi. Tetes mata. Sama tetes mata itu beda. Tetes mata kan kebutuhan, kalau itu keinginan berhias diri. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Lipstick juga. Lipstick sebenarnya ya gak membatalkan puasa sih, asal bisa memastikan ya. Iya, asal jangan dijilat-jilat aja. Dijilat-jilat, apalagi lipstiknya rasa blueberry gitu. Kayak Pep kan rasanya aneh-aneh. Mungkin ada lipstik rasa blueberry, ada nggak? Wardah langsung adain. Ya udah itu. Ada 3 hal tuh yang kita bahas pada episode kali ini. Nah mungkin selanjutnya kita tidak akan hanya membahas tentang puasa doang ya. Iya. Banyak yang mau kita bahas. Jadi buat Sobat Uki TV yang mau bertanya, banyak nih yang belum nanya-nanya nih ya tentang apapun itu, tanya Ustadz aja, langsung DM ke Instagram atau komen juga nggak apa-apa sih, komen di postingan Instagram atau YouTube. Langsung aja situ tulis pertanyaannya. Tanya Ustadz. Nanya dong. Sekian, syukron lakum ala itimamikum. Nyanyi dulu nggak? Ya sudah tidak ingin bernyanyi. Gue capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.